Pagi menjelang siang, masih bersama saya. Semoga tidak jemu ya sama saya, Eko dari Dewa Bumi Green Nursery. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang pengulangan sebenarnya itu. Pengulangan tentang bagaimana ketika memakai metode spool pruning untuk pembuahan yang ketiga kali. Ini kan baru pembuahan kedua setelah foundation pruning, terus pruning pembuahan. Foundation pruning kalau pada varian short itu juga membawa bunga dan dapat dipelihara sampai panen, tetapi harus mengingat pohon itu mampu atau tidaknya untuk membawa klaster bunga. Mungkin teman-teman sudah bisa ibaratnya melihatlah bagaimana suatu pohon itu mampu atau tidaknya membawa klaster bunga yang banyak. Di sini seperti yang terlihat, mungkin kemarin ada pertanyaan, bagaimana ketika dari basal bud itu muncul tersier atau pecah bud, itu mau dipelihara atau tidak? Jawaban saya adalah dipelihara. Pemeliharaan untuk bud yang pecah di sekunder ketika bud itu vigor atau kurang lebih bisa menyamai dengan tersier yang pecah di dua mata tunas itu. Seperti itu teman-teman. Seperti kasusnya coba saya lihatkan ya. Seperti ini. Seperti ini. Itu besok pemangkasan berikutnya. Kan dari sini itu muncul 1, 2, 3. Karena saya kemarin yang jauh ini sebagai cabang pembuahan, otomatis membawa buah, dan yang renewal pun ini juga membawa buah. Kita dapat memelihara, tapi selalu mengingat ya kondisi pohon, apakah pohon itu mampu atau tidaknya. Ini saya pelihara semua, malah 4 ini. 1, 2, 3, 4 ini. Ini membawa bunga semua. Dan saya pelihara karena Livia itu female flower, jadi tanpa penyerbukan pohon lain itu hasilnya kurang sempurna, tetapi bisa menjadi buah. Besok untuk pemotongan atau pemangkasan untuk pembuahan di musim berikutnya, yaitu cabang yang ini. Kita lihat yang paling vigor 1, 2, 3. Karena yang dekat itu 3. Ini malah ke sana karena saya masih ada tempat, jadi nggak apa-apa. Jadi besok untuk pemotongannya itu di sini. Tersier yang pernah membawa buah itu tidak masalah untuk dibuahkan lagi. Kalau ada yang ibaratnya yang tanya apakah tersier yang membawa buah itu bisa dibuahkan lagi, jawabannya bisa. Saya sudah bertahun-tahun melakukan seperti itu, jadi tersier yang pernah membawa buah itu bisa membawa buah lagi dengan klaster yang sama ataupun lebih. Itu tergantung kondisi pohon dan pemupukan. Dan perlu diingat lagi ya, ketika
buah itu menjelang veresen atau veresen sampai tibanya waktu panen, unsur yang diperlukan itu yang paling banyak adalah unsur kalium. Karena unsur kalium itu diperlukan untuk pembesaran buah, pemanis buah, dan ditambah lagi magnesium sulfat sebagai aroma, agar aroma buah itu lebih enak ketika dimakan, lebih berasa, tidak terasa hambar ataupun ibaratnya anyep lah kalau bahasa Jawanya. Ini juga untuk ini ya. Nah, ini besok pembuahan berikutnya jadi di tersier yang ini saya. Kalau ini kan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Saya pelihara semua. Ini sekitar ada banyak lah dompolannya. Untuk primer segini. Semuanya yang saya pelihara dengan metode spur pruning itu selalu ada renewal seperti ini. Ini renewal untuk pembuahan berikutnya, cabang untuk perbuahan. Ini walaupun tidak membawa buah, tapi tetap saya pelihara karena sebagai renewal atau cabang pembuahan berikutnya. Jadi kesimpulan yang saya bicarakan di sini, untuk memakai metode spur pruning itu selalu ada renewal atau cabang pembuahan berikutnya. Jadi pembuahan berikutnya tidak semakin memanjang dan pembuahan selalu tertata. Karena dalam menanam anggur itu kita harus bisa manajemen tajuk. Karena kita harus berkiblat pada negara tropis sebagai negara asli untuk tanaman anggur sendiri, karena tanaman anggur kan berasal dari negara subtropis. Ketika dilihat dari bawah seperti ini, saya videokan ya, seperti ini. Ini adalah tulang ikan. Dan buah itu rapi, selalu rapi. Ini ya, teman-teman. Saya videokan setelah lambat. Buah selalu rapi. Oke. Sudah, semoga teman-teman paham ya. Dan untuk tanam 4, anggur 1, 2, 3 dan seterusnya mungkin itu bersambung terus. Dan ini saya selingi dengan pembahasan yang lain. Ini bisa dilihat. Ini besok saya peruntukkan untuk cabang pembuahan berikutnya. Semua pohon seperti itu. Dan perlu diingat ya teman-teman, karena sekarang itu Indonesia itu banyak curah hujannya dan kita tidak bisa stres air. Saya mengakalinya dengan pemotongan di cabang pembuahan 4-8 mata tunas, walaupun itu varian short spur. Saya tetap melakukan itu, tetapi selalu ada renewal. Dan saya tekankan ya, selalu ada renewal. Renewal itu wajib, karena renewal sebagai cabang pembuahan berikutnya. Ketika tidak ada renewal, otomatis pembuahan itu semakin kepucuk dan semakin habis nanti tempatnya. Demikian dari saya.
Salam santun dari saya untuk pengangguran Indonesia dan dunia. F. Grade B.